teman-teman semua, selamat datang di channel Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai aritmatika sosial. Nah, namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ines Nova Amelia dari mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Nah, sebelum kita memulai ke materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita memahami kompetensi yang harus dicapai. Nah, yang pertama itu ada kompetensi inti. Nah, untuk lebih lengkapnya, teman-teman di sini bisa baca sendiri dan pahami lebih lanjut. Lalu yang kedua ada kompetensi dasar. Nah, yang ketiga ada indikator pembelajaran. Lalu yang terakhir ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini teman-teman bisa baca dan pahami lebih lanjut ya. Nah, kita langsung saja untuk membahas materi mengenai aritmatika sosial. Tentu saja teman-teman sudah penasaran kan? Ayo kita simak materinya. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini tuh ada gambar yang tentunya tidak jauh dari kehidupan kita. Nah, tentunya gambar ini tuh ada kaitannya dengan materi aritmatika sosial. Bila diperhatikan, maka teman-teman juga bisa nyimpulin sendiri apa itu aritmatika sosial. Nah, jadi aritmatika sosial merupakan suatu penerapan dasar-dasar perhitungan matematika yang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya banyak sekali kegiatan yang sangat dekat kaitannya dengan aritmatika sosial. Seperti halnya kegiatan jual beli yang disertai diskon atau rabat, menghitung untung dan rugi, lalu dalam perbankan itu menghitung bunga tunggal, bunga majemuk, pajak, bruto, neto, dan tara, serta lainnya. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke bagian pertama dari materi aritmatika sosial. Nah, bagian pertama yaitu konsep keuntungan dan kerugian. Nah, yang pertama itu ada harga pembelian dan harga penjualan. Tentu istilah ini sudah tidak asing lagi untuk teman-teman ya. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini ada seorang pedagang buah yang membeli 1 kg buah jeruk seharga Rp10.000. Namun karena jeruk tersebut sudah tidak segar lagi, maka si penjual itu menjual kembali dengan harga Rp8.000 per kilogram. Nah, coba teman-teman analisis berapa harga penjualan dan harga pembeliannya. Nah, bila kita perhatikan di sini tuh dapat kita ketahui bahwa harga pembeliannya itu sebesar Rp10.000. Lalu untuk harga penjualannya sebesar Rp8.000. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian. Kita kembali lagi yaitu yang kasus pedagang buah. Di sini kita ketahui bahwa harga pembeliannya itu sebesar Rp10.000, sedangkan harga penjualannya itu sebesar Rp8.000. Nah, dari sini kita ketahui ternyata harga penjualannya kurang dari harga pembeliannya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pedagang buah tersebut itu mengalami kerugian. Nah, berapa itu kerugiannya? Ternyata kerugiannya sebesar Rp2.000. Nah, yang selanjutnya potongan harga atau sering disebut diskon atau rabat. Nah, tentunya teman-teman pernah pergi ke toko baju atau toko buku atau bahkan swalayan atau toko-toko yang lain. Nah, kadangkala juga teman-teman tuh pasti menjumpai ada tulisan misalnya diskon sebesar 50% atau diskon sebesar 35% atau diskon sebesar sekian persen. Nah, apa itu sih diskon tersebut? Nah, jadi diskon itu adalah pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli dengan ketentuan, syarat, serta waktu tertentu. Nah, potongan harga atau sering disebut diskon ini sering dilakukan oleh pedagang pada waktu-waktu khusus. Misalnya menjelang peringatan hari tertentu, menjelang akhir bulan, menjelang hari raya, atau menjelang tutup tokonya, ataupun juga menjelang datangnya tahun baru. Nah, gimana itu cara menghitung diskon?
Nah, cara mencari diskonnya itu dapat dicari dengan mengalihkan dengan harga awal dan presentasi potongan harga atau diskon. Nah, di sini teman-teman bisa lihat William membeli sebuah telepon genggam dengan harga Rp4.200.000. Namun ternyata dia memperoleh diskon sebesar 15%. Nah, coba teman-teman tentukan berapa besarnya uang yang harus dibayarkan untuk membeli telepon genggam tersebut. Nah, di sini dapat teman-teman analisis bahwa harga awalnya itu sebesar Rp4.200.000. Nah, tadi sebelumnya sudah dikasih tahu bahwa diskon itu dapat dicari dengan harga awal dikali dengan presentasi diskon. Nah, dapat kita cari diskonnya itu 15% dikali Rp4.200.000. Nah, diperoleh sebesar Rp630.000. Nah, untuk mencari berapa harga yang harus dibayarkan, tentu saja teman-teman harus mengurangkan harga awal dikurangi dengan harga besarnya diskon. Nah, tentu saja di sini harga awalnya itu sebesar Rp4.200.000 dikurangi dengan besarnya diskon sebesar Rp630.000 dan diperoleh Rp3.570.000. Nah, tentu saja di sini William harus membayar sebesar Rp3.570.000 untuk membayar telepon genggam tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu pajak. Apa itu pajak? Pajak merupakan nilai suatu barang atau jasa yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Pajak itu sendiri dibagi menjadi dua, pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH. PPN adalah pajak yang dikenakan pada suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan, sedangkan PPH itu merupakan pajak yang harus dibayarkan untuk seseorang atau suatu badan atas penghasilan yang didapatkan selama 1 tahun pajak. Nah, untuk mencari besarnya pajak PPN itu dapat dicari dengan persentase PPN dikali dengan harga awal. Nah, sedangkan PPH itu dapat dicari dengan persentase PPH dikali dengan penghasilan kotor. Nah, agar teman-teman bisa memahami, di sini ada Amin membeli suatu barang dengan harga 2 juta. Atas pembelian barang tersebut ternyata dikenakan pajak sebesar 10%. Lalu, berapakah uang yang harus dibayarkan Amin untuk membeli barang tersebut? Nah, coba teman-teman di sini analisis bahwa harga barangnya itu sebesar 2 juta dan persentase pajaknya itu sebesar 10%. Nah, karena ini masuknya jual beli, maka disebut pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, cara mencarinya itu persentase PPN dikali dengan harga awal. Nah, maka dapat kita cari bahwa besarnya pajak itu sebesar 10% dikali 2 juta. Nah, didapat sebesar Rp200.000. Nah, maka untuk mencari jumlah uang yang harus dibayar itu tuh harus menjumlahkan harga barang dengan besarnya pajak yang tentunya 2 juta ditambah 200. Nah, jadi jumlah uang yang harus dibayarkan Amin adalah Rp2.200.000. Nah, kita langsung ke pokok materi yang kedua, yaitu konsep bunga. Nah, apa itu bunga? Jadi, bunga atau sering disebut dengan suku bunga adalah penambahan jumlah modal yang diberikan bank kepada nasabahnya yang dihitung dari persentase modal uang nasabah dan lamanya menabung. Nah, bunga itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, untuk bunga tunggal itu sendiri dapat dicari dengan
MN sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah N dikali B. Sedangkan bunga majemuk dapat dicari dengan MN sama dengan M0 dikalikan dalam kurung 1 ditambah B pangkat N. Nah, untuk MN adalah model akhir, M0 adalah model awal, N itu waktu dalam satuan bulan, dan B adalah besarnya bunga, persentase bunga, dan disimbolkan dalam bentuk bulan. Nah, bunga tunggal itu merupakan bunga yang dihitung berdasarkan besarnya modal dan bunga. Sedangkan bunga majemuk merupakan bunga yang dihitung berdasarkan besarnya modal saja. Nah, coba di sini terdapat contoh masalahnya, yaitu Okta menabung di bank sebesar Rp750.000 dengan bunga sebesar 12% per tahun. Apabila pihak bank memberikan bunga secara tunggal, hitunglah jumlah uang Okta selama 6 bulan. Nah, karena ini masuknya bunga tunggal, maka dapat dicari dengan rumus MN sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah N dikali B. Nah, di mana M0 atau modal awal itu sebesar Rp750.000. Nah, dalam kurung 1 ditambah N itu lamanya menabung, itu sebesar 6 bulan. Maka 6 dikali persentase karena ini per tahun, maka harus dijadikan per bulan, maka 12% per 12, karena dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Maka dapat dihitung Rp750.000 dalam kurung 1 ditambah 6 dikali 0,01. Nah, Rp750.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,006. Rp750.000 dikali 1,06 dan didapat sebesar Rp795.000. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa jumlah uang Okta setelah 6 bulan itu sebesar Rp795.000. Lalu pokok materi yang ketiga yaitu konsep bruto, neto, dan tara. Apa itu bruto, neto, dan tara? Nah, bruto, neto, dan tara itu adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan berat barang. Nah, bruto itu adalah berat kotor suatu barang yang terdiri dari berat bersih dan berat tempatnya atau berat wadahnya. Sedangkan neto adalah berat bersih atau berat yang sebenarnya dari suatu barang. Sedangkan tara adalah potongan berat suatu barang, yaitu berat kemasan. Nah, di sini terdapat sebuah gambar, yaitu ada sekarung beras. Nah, sekarung beras ini tuh disebut dengan bruto. Lalu ada berasnya. Nah, beras ini disebut dengan neto. Sedangkan karungnya itu disebut dengan tara. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa bruto itu dapat dicari dengan neto ditambah tara. Nah, neto sendiri itu dapat dicari dengan mengurangkan bruto dan tara. Sedangkan tara dapat dicari dengan mengurangkan bruto dan neto. Nah, lalu di sini terdapat contoh masalahnya, yaitu seorang pedagang membeli 1 karung gula pasir yang tertulis bruto sebesar 100 kg, tara sebesar 2% dengan harga Rp1.000.000. Semua gula pasir tersebut dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram. Nah, berapakah keuntungan pedagang tersebut? Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa bruto sebesar 100 kg. Lalu persentase taranya itu sebesar 2%. Nah, teman-teman bisa cari nilai taranya terlebih dahulu. Maka di sini dapat dicari dengan 2% dikali 100 kg. Didapat nilai tara sebesar 2 kg. Lalu di sini teman-teman dapat langsung mencari neto, yaitu dengan mengurangkan bruto dan tara, yaitu 100 kg dikurangi 2 kg, yaitu diperoleh sebesar 98 kg. Nah, di sini teman-teman dapat langsung menghitung harga penjualannya, yaitu harga penjualannya yaitu Rp14.000 dikali dengan 98 kg, yaitu diperoleh sebesar Rp1.372.000.
Nah, karena yang ditanyakan adalah keuntungan, sedangkan pedagang tersebut itu membeli dengan harga 1 juta rupiah, maka di sini keuntungannya dapat dicari dengan mengurangkan harga jual dan harga beli, yaitu 1.372.000 rupiah dikurangi dengan 1 juta rupiah, didapat keuntungannya sebesar 372.000 rupiah. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan materi mengenai aritmatika sosial. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah memperhatikan materi dari awal hingga akhir. Sampai jumpa lagi di lain video.